Dokumen rahasia Vatikan yang tersembunyi selama berabad-abad akhirnya terungkap. Gereja Katolik secara resmi mengakui Nabi Muhammad, mengguncang dunia, memicu kontroversi global, memecah opini, dan membuka dialog lintas agama. Apakah ini awal perdamaian abadi atau justru konflik baru? Simak fakta mengejutkan yang menggemparkan dunia. Hubungan antara Islam dan Gereja Katolik selama berabad-abad sering dibungkus dengan kontroversi, ketegangan, dan salah paham. Dari perang salib hingga pertukaran diplomatik modern, kedua agama besar ini tampak seperti dua kutub yang selalu berjaga jarak. Namun, di balik narasi sejarah yang syarat konflik, tersembunyi fakta-fakta yang jarang diketahui publik. Fakta ini, jika terbuka sepenuhnya, bisa mengguncang persepsi banyak orang. Gereja Katolik, selama ini dikenal tegas mempertahankan doktrin sendiri, ternyata memiliki pandangan resmi mengenai Nabi Muhammad, tokoh yang bagi umat Islam dianggap paling mulia. Sejarah panjang hubungan Katolik Islam tidak bisa dilepaskan dari konflik, perjanjian damai, dan interaksi budaya yang kompleks. Dari konfrontasi militer hingga dialog intelektual di masa Renaissance, ketegangan historis antara dua tradisi ini meninggalkan bekas yang membentuk opini publik. Selama berabad-abad, banyak umat Katolik melihat Islam dengan kecurigaan, sementara sebagian umat Muslim menilai gereja dengan skeptisisme. Di tengah ketegangan ini, muncul pertanyaan sensasional. Apa sebenarnya yang dikatakan Gereja Katolik tentang Nabi Muhammad? Apakah pengakuan atau sekadar penilaian historis? Sebuah dokumen resmi Vatikan, yang selama berabad-abad tersembunyi dari pandangan publik, kini mulai terungkap, menimbulkan kehebohan di kalangan akademisi dan umat beragama. Dokumen itu disimpan rapi di arsip rahasia, menyimpan penilaian gereja terhadap Muhammad dan Islam. Bagaimana mungkin sebuah institusi dengan sejarah yang begitu ketat dalam menjaga doktrin, secara resmi menyinggung sosok yang selama ini dianggap sebagai simbol agama lain? Dokumen yang tersembunyi selama berabad-abad akhirnya muncul. Demikian kata seorang peneliti arsip Vatikan, mengguncang dunia akademik sekaligus iman publik. Isi dokumen itu sendiri mengejutkan. Terdapat pengakuan resmi dari Gereja Katolik mengenai posisi penting Muhammad dalam sejarah dan spiritualitas umat Islam. Pengakuan ini bukan sekadar catatan sejarah. Ia menjadi bukti bahwa dialog lintas agama pernah dipandang serius bahkan di masa ketika ketegangan masih memuncak. Fakta ini, jika diketahui publik luas, berpotensi mengguncang persepsi lama, menimbulkan diskusi dramatis di antara umat Katolik, sekaligus menjadi sumber kebanggaan dan keheranan bagi umat Muslim. Reaksi yang mungkin muncul dari umat Katolik dan Muslim pun beragam. Bagi sebagian orang, ini adalah kejutan besar, bahwa gereja, yang selama ini dikenal kaku dan konservatif, ternyata mampu menempatkan Muhammad sebagai sosok yang patut dihormati secara resmi. Sementara bagi sebagian umat Muslim, pengakuan ini adalah validasi penting terhadap keyakinan mereka bahwa Muhammad bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga figur yang diakui oleh salah satu institusi agama terbesar di dunia. Ketegangan naratif pun muncul antara apa yang diyakini publik selama ini dan apa yang tertulis di dokumen resmi Vatikan. Selama ini, banyak kesalahpahaman beredar tentang posisi gereja terhadap Islam. Beberapa pihak menuduh gereja bersikap intoleran, sementara yang lain menganggap interaksi dengan Islam hanya bersifat politis. Dokumen ini menantang narasi tersebut, membuka mata dunia bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap Muhammad memang pernah dan tetap tercatat dalam sejarah resmi gereja. Namun, misteri terbesar tetap menggantung di udara. Apa sebenarnya yang tertulis di Vatikan tentang Muhammad? Pertanyaan ini siap memicu perdebatan, spekulasi, dan rasa penasaran di seluruh dunia. Rasa penasaran dunia tentang pengakuan Gereja Katolik terhadap Nabi Muhammad, kini rahasia yang lebih dalam muncul. Dokumen resmi Vatikan yang selama berabad-abad terkubur di balik lembaran arsip berdebu. Dokumen ini bukan sembarang catatan. Ia adalah bagian dari upaya panjang gereja untuk mendefinisikan hubungan dengan dunia Islam di tengah gejolak sejarah yang tak pernah sederhana. Setiap kata, setiap kalimat dalam dokumen ini dipilih dengan hati-hati, karena menyangkut nama seorang tokoh yang bagi sebagian besar umat Katolik dan Muslim menimbulkan kontroversi. Dokumen ini diyakini dibuat pada masa Konsili Vatikan II, sebuah pertemuan revolusioner antara para kardinal, uskup, dan teolog Katolik dari seluruh dunia pada awal 1960-an. Konsili ini dimaksudkan untuk memperbarui gereja dalam menghadapi dunia modern, membuka dialog dengan agama lain, dan menata ulang hubungan Katolik dengan umat di luar gereja. Namun, di antara banyak keputusan besar konsili, salah satu yang paling mengejutkan adalah cara gereja menilai Muhammad dan Islam secara resmi.
Fakta ini tetap tersembunyi dari publik selama lebih dari setengah abad, menunggu momen yang tepat untuk terungkap. Sejarawan yang pertama kali menemukan dokumen ini menggambarkan momen penemuan sebagai gempa akademik. Ia menemukan lembaran-lembaran yang tertulis tangan, dengan catatan marin yang menunjukkan perdebatan sengit di antara para teolog Katolik. Beberapa menyarankan penghormatan penuh terhadap Muhammad sebagai nabi dan pemimpin spiritual, sementara yang lain menentang keras gagasan ini, khawatir akan memicu kontroversi internal dan eksternal. Kontras ini mencerminkan ketegangan yang telah lama membayangi hubungan Katolik Islam sepanjang sejarah. Isi dokumen menunjukkan bahwa Gereja Katolik, untuk pertama kalinya secara resmi, mengakui Muhammad sebagai figur penting dalam sejarah spiritual umat manusia. Tidak hanya sebagai pemimpin politik, tetapi sebagai pribadi yang membawa pesan moral dan etika yang signifikan bagi umatnya. Pernyataan ini mengejutkan dunia akademik dan publik, karena selama ini gereja sering digambarkan hanya menekankan konflik historis dan perbedaan doktrin. Kini, pengakuan ini memaksa publik untuk memandang sejarah dengan cara yang lebih nuansa dan manusiawi. Dramatisnya, dokumen ini tidak hanya berisi pengakuan, tetapi juga refleksi mendalam tentang Islam sebagai agama yang memiliki nilai etika dan spiritual yang patut dihormati. Para penulis dokumen menekankan pentingnya dialog lintas agama, dan menyarankan bahwa pengakuan terhadap Muhammad bukan berarti Katolik berpindah keyakinan, melainkan sebuah langkah untuk menghargai keberadaan dan kontribusi spiritual Islam bagi dunia. Kalimat-kalimat ini dipilih dengan teliti, seolah menahan napas dunia yang akan membaca dan menilai. Dokumen ini, meski bersifat internal pada awalnya, menggambarkan gereja yang berubah. Sebuah institusi yang berani mempertanyakan pandangan lama dan menatap umat lain dengan rasa hormat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Penemuan ini menunjukkan bahwa gereja Katolik tidak selalu menentang Islam. Sebaliknya, terdapat kesadaran bahwa perbedaan doktrin tidak harus selalu menjadi sumber permusuhan. Drama sejarah yang terjadi di balik layar ini membuka bab baru dalam pemahaman tentang hubungan agama besar di dunia. Namun, bukan berarti dokumen ini diterima dengan mudah. Catatan marginal dalam arsip menunjukkan debat sengit, di mana beberapa kardinal dan teolog khawatir pengakuan terhadap Muhammad akan memicu kontroversi politik, bahkan di tingkat internasional. Bayangan Perang Dunia dan konflik Timur Tengah masih terasa di latar belakang, menambah ketegangan dalam setiap keputusan yang diambil. Drama ini bukan hanya teologis, tapi juga politis, sebuah simbol bahwa agama dan kekuasaan selalu saling terkait. Menariknya, dokumen ini juga menyinggung cara umat Katolik dan Muslim harus memandang satu sama lain. Gereja merekomendasikan dialog, pengertian, dan rasa hormat sebagai dasar interaksi, bukan prasangka atau stereotip lama. Ini adalah momen dramatis, karena selama berabad-abad, stereotip negatif antara kedua komunitas seringkali mendominasi opini publik. Kini, dengan dokumen ini, sebuah jembatan mulai dibangun, meski rapuh dan penuh tantangan. Seiring berjalannya waktu, dokumen ini akhirnya menjadi sorotan para akademisi lintas agama. Seminar, penelitian, dan publikasi mulai menyoroti fakta bahwa pengakuan terhadap Muhammad bukan sekadar simbol, tapi langkah nyata untuk membuka bab baru dalam hubungan Katolik Islam. Reaksi dramatis muncul dari berbagai pihak, sebagian kagum dan menyambutnya sebagai terobosan, sementara sebagian lain skeptis dan menilai ini sebagai upaya politis gereja. Drama ketegangan ini memperkuat sensasi penemuan dokumen sebagai bocoran rahasia sejarah yang menggemparkan, publik dibuat penasaran lebih jauh. Bagaimana isi dokumen yang begitu sensasional bisa memengaruhi dunia modern? Bagaimana umat Katolik dan Muslim akan merespons pengakuan ini secara luas? Fakta bahwa dokumen resmi Vatikan ini menempatkan Muhammad pada posisi penting dalam sejarah spiritual umat manusia membuka pertanyaan besar bagi dunia. Apakah ini awal dari era baru pengakuan dan dialog lintas agama, atau sekadar catatan rahasia yang akan terus memicu kontroversi? Setelah pengungkapan dokumen rahasia Vatikan yang dramatis, dunia kini dibuat tercengang oleh isi lengkapnya. Salah satu bagian paling sensasional adalah pengakuan resmi Gereja Katolik terhadap Nabi Muhammad, bukan sekadar sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai pemimpin spiritual yang dihormati umat Islam. Pernyataan ini menimbulkan gelombang heboh di kalangan akademisi, umat Katolik, dan komunitas Muslim di seluruh dunia. Tidak ada yang menyangka, sebuah institusi yang selama berabad-abad menjaga doktrin sendiri dengan ketat, akhirnya mengakui figur Muhammad secara resmi. Dokumen itu menekankan bahwa Muhammad adalah sosok yang membawa ajaran moral dan etika yang mendalam, yang telah membentuk kehidupan spiritual jutaan orang.
Gereja Katolik menulis bahwa penghormatan terhadap Muhammad bukan berarti Katolik berpindah keyakinan, tetapi sebagai bentuk pengakuan terhadap pengaruh besar yang dimiliki Nabi terhadap sejarah dan spiritualitas umat manusia. Pernyataan ini, meskipun diplomatis, mengguncang narasi publik yang selama ini menekankan konflik dan perbedaan antara Katolik dan Islam. Lebih dramatis lagi, dokumen ini menempatkan Muhammad sejajar dengan tokoh-tokoh spiritual lain yang dihormati gereja, meskipun tetap membedakan posisi doktrin. Dengan kata lain, Vatikan secara resmi menyatakan bahwa pengaruh Muhammad di dunia tidak bisa diabaikan, bahkan di mata sebuah institusi yang selama ini dianggap eksklusif. Bagi banyak orang, ini adalah pengakuan yang mengejutkan. Dunia Katolik akhirnya membuka ruang untuk menghargai tokoh dari agama lain tanpa mengurangi iman sendiri. Reaksi awal dari komunitas Muslim pun penuh sensasi. Para pemimpin Muslim menyambut pengakuan ini dengan kekaguman dan kebanggaan, menegaskan bahwa langkah gereja Katolik adalah bukti nyata dari penghormatan lintas agama. Banyak yang melihat ini sebagai momen langka di mana sejarah dan spiritualitas bertemu untuk membangun jembatan pengertian antara dua agama besar. Di media sosial dan forum internasional, pernyataan Vatikan langsung menjadi trending, memicu debat dan diskusi hangat. Namun, pengakuan ini tidak datang tanpa kontroversi. Beberapa kalangan Katolik konservatif merasa langkah ini terlalu radikal, bahkan menuding dokumen tersebut bisa memicu kebingungan di kalangan umat. Mereka mempertanyakan, apakah gereja terlalu lunak terhadap Islam? Apakah pengakuan ini akan melemahkan doktrin Katolik sendiri? Drama internal ini menunjukkan betapa sensitifnya posisi Muhammad dalam perspektif lintas agama dan bagaimana sebuah pengakuan bisa menimbulkan kegemparan besar. Di sisi lain, para teolog progresif menyambut dokumen ini sebagai momen revolusioner. Mereka menekankan pentingnya mengakui kebenaran sejarah dan spiritual tanpa terjebak pada stereotip lama. Menurut mereka, pengakuan Muhammad sebagai pemimpin dan nabi adalah bukti bahwa gereja berani menembus batas-batas dogma dan membuka pintu dialog lintas agama secara tulus. Kesadaran ini, kata mereka, bisa menjadi fondasi perdamaian dan pengertian global. Lebih dramatis lagi, dokumen itu juga menyinggung sifat Muhammad sebagai pemimpin yang visioner, yang tidak hanya memimpin umatnya secara politik, tetapi juga membentuk moral dan etika masyarakatnya. Vatikan menulis bahwa pengaruh Muhammad terhadap hukum, budaya, dan kehidupan spiritual umat Islam memiliki kedalaman yang patut dihormati, meski tetap berbeda dari ajaran Katolik. Pernyataan ini menimbulkan sensasi. Gereja bukan sekadar mengakui sejarah, tetapi juga menghargai dampak nyata Muhammad terhadap dunia. Publik dunia dibuat tercengang karena pengakuan ini bukan sekadar kata-kata diplomatis. Dokumen itu menyertakan analisis mendalam tentang kontribusi spiritual Muhammad, menunjukkan bahwa Vatikan tidak menulis secara sembarangan. Semua kata, semua penilaian, disusun dengan pertimbangan teologis, historis, dan diplomatis yang matang. Efek dramatisnya, dunia terpaksa menilai kembali persepsi lama, bukan hanya konflik, tetapi juga penghormatan yang tulus bisa menjadi bagian dari hubungan lintas agama. Di tengah sensasi ini, muncul pertanyaan besar. Bagaimana pengakuan resmi ini akan mempengaruhi hubungan Katolik-Muslim di masa depan? Apakah ini akan membuka jalan bagi dialog yang lebih intens dan damai, atau justru menimbulkan kontroversi baru di kalangan konservatif? Dokumen ini, meskipun sudah ada di arsip Vatikan selama puluhan tahun, kini menjadi bahan perdebatan global, memicu spekulasi tentang apa langkah berikutnya bagi gereja dan umat Islam. Dunia kini menyadari bahwa Muhammad, yang selama ini dipandang dengan stereotip dan prasangka, diakui secara resmi sebagai pemimpin dan nabi oleh gereja Katolik. Sensasi ini bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang masa depan hubungan lintas agama. Sebuah pertanyaan menggantung di udara. Apakah pengakuan ini akan mengubah cara dunia memahami spiritualitas, iman, dan perdamaian antara dua agama terbesar di dunia? Pengakuan resmi gereja Katolik terhadap Nabi Muhammad, yang sebelumnya tampak sebagai langkah diplomatis dan historis, ternyata memicu gelombang kontroversi yang mengguncang dunia Katolik secara dramatis. Di beberapa kota Eropa, media segera menyorot fakta ini dengan judul sensasional, Vatikan mengakui Muhammad, dan kontroversi sejarah yang menggemparkan gereja. Banyak umat Katolik yang merasa terkejut, bahkan terguncang, ketika menyadari bahwa dokumen resmi yang tersembunyi selama puluhan tahun itu secara eksplisit menempatkan Muhammad pada posisi terhormat. Di Vatikan sendiri, perdebatan sengit langsung pecah di antara para kardinal dan uskup senior. Sebagian menilai pengakuan ini sebagai bukti keberanian gereja dalam membangun dialog lintas agama,
Namun sebagian lain menganggap langkah ini terlalu radikal dan berisiko memicu kebingungan di kalangan umat. Diskusi internal berlangsung selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, dengan argumen yang saling bertolak belakang. Ketegangan ini menunjukkan bahwa dokumen yang awalnya bersifat historis kini menjadi isu teologis dan politis yang nyata. Lebih dramatis lagi, dokumen ini menjadi bahan perdebatan panas di berbagai media internasional. Beberapa tokoh konservatif menuduh Vatikan terlalu lunak terhadap Islam, menganggap pengakuan ini melemahkan doktrin Katolik. Sementara itu, media progresif dan akademisi menekankan bahwa pengakuan ini justru menandai evolusi penting dalam cara gereja memandang umat lain. Sensasi ini menciptakan perpecahan opini publik yang mendalam, dengan umat Katolik di satu sisi merasa bangga dan di sisi lain merasa khawatir. Di Amerika Latin, Eropa, dan Asia, seminar teologi dan forum diskusi muncul untuk membahas implikasi dokumen ini. Para teolog konservatif mempertanyakan legitimasi pengakuan ini, sementara teolog progresif menekankan bahwa gereja hanya mengakui fakta sejarah dan pengaruh spiritual Muhammad. Drama ini semakin memanas ketika beberapa tokoh publik ikut menilai dokumen ini melalui media sosial, memicu perdebatan yang membelah opini dunia Katolik menjadi dua kubu yang tampak tak pernah bertemu. Sensasi ini tidak berhenti di kalangan Katolik saja. Umat Muslim pun menyaksikan kontroversi ini dengan campuran rasa kagum dan keheranan. Banyak yang melihat langkah Vatikan sebagai pengakuan historis yang penting, sekaligus tanda bahwa dunia Katolik mulai menghargai kontribusi Muhammad dan Islam dalam sejarah peradaban manusia. Namun sebagian lain skeptis, khawatir pengakuan ini hanyalah langkah politis yang bisa berubah sewaktu-waktu. Dramatisnya, perdebatan ini juga menyentuh dunia politik internasional. Beberapa negara Barat dan Timur menilai pengakuan resmi Vatikan ini sebagai langkah simbolik dalam diplomasi lintas agama. Beberapa pemerintah menggunakan dokumen ini untuk mendukung dialog antaragama, sementara sebagian lain menggunakannya sebagai bahan propaganda politik. Ketegangan sejarah antara agama dan politik kembali muncul, menegaskan bahwa satu dokumen bisa memiliki implikasi yang sangat luas. Di sisi internal gereja, beberapa uskup menuntut klarifikasi resmi agar umat tidak salah paham. Mereka khawatir bahwa media akan menafsirkan dokumen ini sebagai konversi gereja ke Islam, padahal pengakuan ini bersifat historis dan teologis, bukan perubahan iman. Drama ini menegaskan bahwa sensasi global bukan sekadar heboh belaka, tetapi merupakan konsekuensi nyata dari keputusan dokumenter yang sangat sensitif. Lebih dramatis lagi, dokumen ini mulai memicu perdebatan akademik tentang etika dan sejarah pengakuan lintas agama. Seminar dan publikasi ilmiah mencoba menjelaskan konteks Konsili Vatikan II dan alasan di balik pengakuan Muhammad. Beberapa penulis menekankan bahwa gereja bukan hanya memandang Muhammad sebagai figur penting, tetapi juga menyadari nilai moral dan etika ajarannya yang relevan bagi dunia modern. Diskusi ini menambah ketegangan dramatis antara fakta dokumen dan persepsi publik. Sementara itu, umat Katolik awam di seluruh dunia bereaksi dengan berbagai cara. Ada yang kagum, ada yang marah, ada yang bingung. Sensasi ini menimbulkan perdebatan hangat di gereja-gereja, kelompok doa, dan forum komunitas. Banyak yang mempertanyakan bagaimana pengakuan ini akan memengaruhi iman mereka, sementara sebagian lain merasa bangga karena gereja akhirnya menghargai tokoh besar dari agama lain. Drama ini menegaskan bahwa sebuah dokumen historis bisa menciptakan gejolak emosional yang luar biasa di masyarakat. Apakah kontroversi ini akan memecah dunia Katolik, atau justru menjadi titik awal dialog lintas agama yang lebih mendalam dan damai? Sementara dunia menyaksikan dengan penuh sensasi, satu hal jelas, pengakuan resmi terhadap Muhammad bukan lagi sekadar catatan sejarah, tetapi telah menjadi isu global yang mengguncang iman, politik, dan persepsi masyarakat di seluruh dunia. Pengakuan resmi Gereja Katolik terhadap Nabi Muhammad, yang memicu kontroversi hebat di kalangan Katolik, juga membuat umat Muslim di seluruh dunia tercengang. Berita ini menyebar cepat melalui media internasional, media sosial, dan forum-forum diskusi Islam, menimbulkan gelombang kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak pemimpin dan cendekiawan Muslim awalnya skeptis, sulit mempercayai bahwa sebuah institusi dengan sejarah tegas mempertahankan doktrin sendiri kini secara resmi mengakui Muhammad sebagai pemimpin spiritual yang dihormati. Respons awal umat Muslim beragam. Sebagian merasa kagum dan bangga, menganggap langkah Vatikan sebagai pengakuan historis yang penting, sementara sebagian lain bersikap hati-hati, khawatir ini hanyalah langkah politis atau simbolik semata. Sensasi ini terasa di seluruh dunia, dari Mesir hingga Indonesia, dari Turki hingga Arab Saudi.
umat Muslim ramai membahas dokumen rahasia Vatikan yang kini terungkap. Para pemimpin organisasi Islam bahkan mengadakan diskusi terbuka untuk menelaah dampak pengakuan ini terhadap dialog lintas agama. Lebih dramatis lagi, beberapa pemimpin Muslim menyambut pengakuan ini sebagai momen bersejarah. Mereka menegaskan bahwa Muhammad telah diakui bukan hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh salah satu institusi agama terbesar di dunia. Kata-kata mereka bergema di berbagai media. Ini adalah pengakuan bahwa ajaran Muhammad memiliki kontribusi besar bagi sejarah dan moralitas umat manusia. Pernyataan ini menggemakan rasa bangga yang mendalam dan menimbulkan sensasi global. Namun, tidak semua umat Muslim merespons dengan kagum. Sebagian mengkritik langkah Vatikan, menilai pengakuan ini terlalu lambat atau kurang tulus. Mereka mempertanyakan, apakah ini murni pengakuan teologis, atau sekadar strategi diplomatis untuk menenangkan hubungan Katolik Muslim di era modern? Drama ini menambahkan lapisan ketegangan, menunjukkan bahwa meskipun sensasi terjadi, penerimaan tetap berlapis-lapis dan penuh pertimbangan. Di beberapa kota besar, media Muslim melaporkan secara intens tentang dokumen Vatikan. Diskusi hangat muncul di televisi, radio, dan media sosial, di mana cendekiawan, imam, dan mahasiswa membahas implikasi dokumen ini. Sensasi ini semakin dramatis karena dokumen tersebut menegaskan peran Muhammad sebagai pemimpin spiritual sekaligus figur yang membawa nilai moral penting. Bagi banyak umat Muslim, ini adalah momen langka ketika figur mereka dihormati oleh institusi yang selama ini dipandang berbeda bahkan bertentangan. Lebih lanjut, pengakuan ini memicu perdebatan akademik di dunia Islam. Beberapa profesor sejarah menekankan bahwa dokumen Vatikan menandai era baru pemahaman lintas agama. Mereka menekankan bahwa pengakuan ini bukan hanya simbol, tetapi langkah nyata untuk membangun dialog dan pengertian antara Katolik dan Muslim. Analisis mereka menambahkan nuansa dramatis. Dunia tidak hanya menyaksikan sensasi, tetapi juga evolusi intelektual dan spiritual yang signifikan. Di kalangan umat awam, reaksi juga sangat dramatis. Di masjid, komunitas Muslim mengadakan pertemuan diskusi, saling bertukar pandangan tentang pengakuan Vatikan. Banyak yang merasa bangga, namun sebagian masih skeptis dan berhati-hati agar tidak terlalu cepat memaknai dokumen ini. Drama ini menunjukkan betapa sensitifnya topik pengakuan lintas agama, apalagi ketika menyangkut figur sebesar Muhammad yang memiliki posisi sentral dalam iman umat Islam. Sensasi ini semakin memuncak ketika beberapa tokoh Muslim internasional memberikan komentar resmi. Mereka menekankan bahwa pengakuan ini harus dipahami sebagai langkah menuju dialog dan penghormatan, bukan perubahan keyakinan. Pernyataan mereka menimbulkan reaksi global. Umat Muslim kini menyadari bahwa dunia Katolik, meski berbeda doktrin, mampu melihat Muhammad sebagai figur berpengaruh yang patut dihormati. Lebih dramatis lagi, pengakuan ini membuka peluang baru bagi kerjasama lintas agama. Banyak organisasi dan lembaga dialog Katolik Muslim mulai merencanakan seminar, pertukaran budaya, dan program pendidikan bersama. Sensasi ini bukan hanya tentang kontroversi dokumen, tetapi tentang kemungkinan nyata terciptanya perdamaian dan pengertian yang lebih mendalam antara dua agama terbesar di dunia. Bagaimana pengakuan resmi ini akan membentuk persepsi umat Muslim terhadap gereja Katolik di masa depan? Apakah langkah ini akan mempererat hubungan, atau justru menimbulkan skeptisisme baru? Satu hal jelas, dunia Muslim kini menyaksikan sejarah tercatat di Vatikan, dan dampak pengakuan ini akan terus bergema di seluruh komunitas lintas agama, menantang prasangka lama dan membuka babak baru dialog global. Pengakuan resmi Gereja Katolik terhadap Nabi Muhammad yang sebelumnya mengejutkan umat Katolik dan Muslim kini mulai menembus arena global. Berita ini tidak hanya menjadi perbincangan agama, tetapi juga menjadi isu diplomasi dan politik internasional yang penuh sensasi. Beberapa negara melihat dokumen rahasia Vatikan sebagai simbol perubahan dalam hubungan lintas agama, sementara yang lain khawatir pengakuan ini dapat menimbulkan kontroversi baru, terutama di kawasan yang rawan konflik agama. Di Amerika Serikat, para pejabat dan tokoh agama memanfaatkan momentum ini untuk mempromosikan dialog lintas agama. Konferensi dan seminar digelar dengan judul sensasional seperti Muhammad diakui di Vatikan, Peluang dan Tantangan Dialog Global. Di Eropa, media menyorot pengakuan ini dengan headline dramatis, menimbulkan perdebatan publik. Apakah langkah gereja adalah simbol perdamaian atau strategi politik untuk menghadapi tekanan global terhadap isu Islam? Lebih dramatis lagi, dokumen ini memicu ketegangan diplomatik di beberapa negara Timur Tengah. Beberapa pemerintah menyambut pengakuan ini dengan hormat,
menganggapnya sebagai penghormatan terhadap umat Islam dan tokoh Muhammad. Namun sebagian lain bersikap skeptis, khawatir Vatikan menggunakan pengakuan ini untuk kepentingan geopolitik, bukan semata-mata sebagai penghormatan spiritual. Drama ini memperlihatkan betapa satu dokumen teologis bisa memiliki implikasi politis yang sangat luas. Para diplomat Katolik dan Muslim kini bekerja di balik layar untuk mengelola dampak pengakuan ini. Mereka menghadapi tantangan besar, memastikan pengakuan ini tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat memperkeruh hubungan antar negara. Perbincangan rahasia berlangsung berbulan-bulan, melibatkan para cendekiawan, politisi, dan pemimpin agama. Sensasi diplomasi ini seolah menegaskan bahwa sejarah sedang ditulis kembali, bukan hanya di ranah agama, tetapi juga di panggung politik dunia. Di Asia Tenggara, berita ini menjadi topik hangat di media sosial dan forum agama. Para pemimpin Muslim lokal menyambut pengakuan Vatikan dengan hati-hati, menekankan pentingnya melihat dokumen ini sebagai langkah historis, bukan perubahan iman gereja. Diskusi publik menyoroti bagaimana pengakuan ini bisa menjadi peluang bagi kerjasama lintas agama dalam bidang pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Drama sosial ini menunjukkan betapa luas dampak dokumen yang sebelumnya tersembunyi di arsip Vatikan. Beberapa analis internasional menyoroti efek psikologis pengakuan ini terhadap opini publik global. Mereka menekankan bahwa langkah Vatikan dapat mengubah cara masyarakat dunia memandang Islam, dari sekadar agama yang berbeda menjadi agama yang dihormati secara resmi oleh institusi Katolik terbesar. Sensasi ini bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang persepsi global, membentuk cara orang menilai moralitas, kepemimpinan spiritual, dan hubungan lintas agama. Lebih dramatis lagi, dokumen ini memicu perdebatan tentang pendidikan lintas agama. Banyak sekolah dan universitas mulai meninjau ulang kurikulum sejarah dan agama mereka, memasukkan fakta bahwa Gereja Katolik secara resmi mengakui Muhammad sebagai pemimpin spiritual. Hal ini menimbulkan ketegangan sekaligus kekaguman. Ketegangan karena menghadirkan fakta baru yang bertentangan dengan stereotip lama, dan kekaguman karena gereja berani menulis ulang narasi sejarah dengan cara yang berani. Di panggung politik global, beberapa pemerintah menggunakan dokumen ini untuk memperkuat hubungan diplomatik lintas agama. Konferensi internasional dan forum perdamaian memanfaatkan fakta pengakuan ini untuk mendorong kerjasama antara negara-negara mayoritas Muslim dan negara-negara Barat Katolik. Drama ini menunjukkan bahwa dokumen yang awalnya bersifat religius kini menjadi alat diplomasi yang kuat, memengaruhi strategi politik internasional. Sementara itu, opini publik di seluruh dunia bercampur aduk. Beberapa umat Katolik dan Muslim merasakan haru dan bangga karena dialog lintas agama kini memiliki dasar resmi. Namun sebagian lain masih skeptis, mempertanyakan apakah pengakuan ini benar-benar tulus atau sekadar simbol politik. Ketegangan ini menambah dramatisasi global. Dokumen Vatikan kini bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga isu yang mengguncang perasaan, iman, dan strategi dunia. Apakah pengakuan resmi terhadap Muhammad akan menjadi jembatan perdamaian global, atau justru menimbulkan kontroversi baru yang lebih luas? Sementara dunia menyaksikan dengan penuh sensasi, satu hal jelas, dokumen ini telah mengubah cara dunia melihat agama, politik, dan diplomasi lintas benua, menegaskan bahwa sebuah pengakuan spiritual bisa menimbulkan dampak global yang luar biasa. Setelah pengakuan resmi Gereja Katolik terhadap Nabi Muhammad tersebar ke seluruh dunia, sensasi global ternyata diiringi dengan gelombang misinterpretasi yang tak kalah dramatis. Banyak media, influencer, dan tokoh publik memutarbalikan fakta, menafsirkan pengakuan ini sebagai konversi gereja ke Islam. Sensasi ini membuat dunia Katolik dan Muslim sama-sama terkejut. Ketegangan antara persepsi publik dan isi dokumen resmi menjadi sangat nyata, memperlihatkan bagaimana informasi dapat dilebih-lebihkan menjadi kontroversi global. Beberapa media barat menulis headline provokatif, seperti Vatikan berubah haluan, atau Katolik mengakui Nabi Muhammad. Tanpa membaca dokumen secara lengkap, banyak pembaca awam terperangah dan mengira gereja telah mengambil keputusan teologis radikal. Drama ini menimbulkan kebingungan di kalangan umat Katolik, yang sebagian merasa khawatir imannya terguncang, sementara sebagian lain merasa kagum karena gereja menghargai tokoh dari agama lain. Di dunia Muslim, fenomena misinterpretasi juga terjadi. Sebagian orang menganggap pengakuan ini sebagai bukti politik atau manuver diplomatik Vatikan, bukan penghormatan tulus terhadap Muhammad. Beberapa tokoh skeptis menilai langkah ini hanya simbolis, sementara umat awam terpecah antara kagum, curiga, dan bingung. Efek dramatisnya,
Satu dokumen teologis berubah menjadi isu global yang penuh spekulasi, rumor, dan opini tanpa dasar. Para akademisi dan teolog kemudian bekerja keras untuk menjelaskan konteks dokumen. Mereka menekankan bahwa pengakuan Vatikan terhadap Muhammad adalah pengakuan historis dan spiritual, bukan perubahan doktrin Katolik. Dokumen tersebut menyoroti peran moral dan etika Muhammad dalam membentuk umatnya, tetapi tetap menegaskan posisi Katolik tidak berubah. Penjelasan ini menjadi penting untuk meredakan kontroversi dan mengembalikan fakta ke jalur yang benar. Namun, drama misinterpretasi tidak berhenti di situ. Beberapa tokoh politik menggunakan berita ini untuk kepentingan mereka, menekankan sisi sensasional tanpa menyertakan konteks. Di beberapa negara, headline dramatis ini bahkan menjadi isu diplomatik, di mana pemerintah harus mengklarifikasi bahwa pengakuan gereja bukan berarti perubahan keyakinan, tetapi penghormatan terhadap sejarah dan kontribusi Muhammad. Ketegangan ini menegaskan bahwa sebuah dokumen teologis bisa memicu gejolak global. Lebih dramatis lagi, media sosial menjadi medan perang opini. Tagar trending, komentar viral, dan meme muncul di seluruh dunia, memutarbalikkan fakta dan memicu perdebatan sengit. Satu sisi menyebut ini momen damai lintas agama, sementara sisi lain menuduh gereja mengambil langkah provokatif. Sensasi ini memperlihatkan bahwa dunia modern bisa membesar-besarkan isu teologis, membuat dokumen rahasia Vatikan menjadi fenomena global yang sulit dikontrol. Dalam seminar akademik dan forum lintas agama, para pakar mencoba menjelaskan setiap kata dalam dokumen. Mereka membahas konteks Konsili Vatikan II, sejarah gereja terhadap Islam, dan tujuan pengakuan ini. Drama intelektual ini menekankan pentingnya membaca dokumen secara menyeluruh, bukan hanya headline, agar masyarakat memahami maksud sebenarnya. Pengakuan terhadap Muhammad sebagai tokoh penting, bukan perubahan iman gereja. Di sisi umat awam, sebagian orang masih terjebak dalam misinterpretasi. Diskusi di gereja, masjid, dan komunitas lintas agama seringkali dipenuhi pertanyaan seperti, apakah Katolik ini mengikuti Islam? Atau, apakah ini menandai perubahan doktrin? Pertanyaan-pertanyaan ini menegaskan bahwa sensasi global bukan sekadar opini akademik, tetapi masalah yang menyentuh iman, persepsi, dan emosi umat di seluruh dunia. Sensasi dramatis lainnya muncul ketika beberapa tokoh internasional mencoba menafsirkan dokumen secara politis. Mereka menekankan aspek simbolik untuk kepentingan strategi global, tanpa menyertakan konteks teologis. Hal ini menambah lapisan ketegangan baru, di mana misinterpretasi menjadi bagian dari cerita sensasional yang viral di media massa dan media sosial. Drama ini menunjukkan betapa sebuah dokumen historis bisa memiliki efek domino tak terduga di ranah politik, sosial, dan agama. Kebenaran dokumen Vatikan harus dibaca secara lengkap dan kontekstual, agar sensasi, misinterpretasi, dan rumor tidak mengaburkan fakta sejarah. Sementara dunia menyaksikan kekacauan opini, satu hal jelas. Pengakuan resmi terhadap Muhammad adalah momen monumental lintas agama, namun hanya pemahaman yang tepat yang bisa mengubah kontroversi menjadi jembatan dialog dan perdamaian global. Setelah perjalanan panjang dari penemuan dokumen rahasia Vatikan, kontroversi di dunia Katolik, reaksi umat Muslim, hingga dampak global terhadap politik dan diplomasi, satu kesimpulan dramatis muncul. Dunia tidak akan pernah sama lagi. Pengakuan resmi Gereja Katolik terhadap Nabi Muhammad telah membuka babak baru dalam sejarah hubungan lintas agama, menantang stereotip lama, dan mengguncang persepsi jutaan umat di seluruh dunia. Dokumen rahasia yang tersembunyi selama puluhan tahun itu kini menjadi simbol kekuatan kata-kata tertulis. Setiap kalimat, setiap pernyataan tentang Muhammad bukan sekadar catatan sejarah, tetapi sebuah pengakuan monumental bahwa pengaruh spiritual dan moral seorang tokoh bisa melintasi batas agama, budaya, dan geopolitik. Sensasi global yang ditimbulkannya menunjukkan bahwa dunia modern haus akan pengakuan kebenaran dan penghormatan lintas agama. Di Vatikan, ketegangan internal yang pernah mewarnai perdebatan teolog ini berubah menjadi refleksi besar. Gereja telah mengambil langkah berani dengan menempatkan Muhammad pada posisi yang layak dihormati. Para kardinal progresif melihat dokumen ini sebagai simbol kemajuan spiritual, sedangkan sebagian konservatif masih merasa ragu. Namun satu hal jelas, dokumen ini telah menulis ulang sejarah pandangan gereja terhadap Islam. Di sisi umat Muslim, pengakuan ini menimbulkan kebanggaan dan kekaguman luar biasa. Muhammad, yang selama ini dipandang sebagai sosok agung dalam iman mereka, kini diakui oleh institusi Katolik terbesar di dunia. Sensasi ini bukan hanya soal pengakuan formal, tetapi juga soal rasa dihargai dan dihormati lintas agama.
Gelombang emosional ini menembus batas negara, budaya, dan bahasa, menjadi peristiwa global yang sulit dilupakan. Dampak politik dan diplomasi pun tak kalah dramatis. Dokumen ini digunakan sebagai simbol perdamaian, mendorong dialog antar negara dan antaragama. Konferensi internasional, seminar lintas agama, dan pertemuan diplomatik ini memanfaatkan pengakuan ini untuk membangun jembatan pengertian, membuktikan bahwa dokumen teologis bisa memengaruhi strategi politik global dan membentuk opini dunia. Namun, tidak semua menyambutnya dengan mudah. Misinterpretasi dan sensasi media tetap menghiasi pemberitaan global, membuat sebagian umat Katolik dan Muslim bingung dan skeptis. Drama ini menunjukkan betapa rapuhnya opini publik ketika fakta sejarah dikaitkan dengan emosi, politik, dan prasangka lama. Pengakuan ini, meski monumental, tetap harus dipahami secara konteks untuk menghindari kekacauan opini. Di ranah akademik, dokumen ini menjadi studi kasus luar biasa tentang hubungan agama, sejarah, dan politik. Para cendekiawan menekankan pentingnya membaca dokumen secara utuh, memahami konteks Konsili Vatikan II, dan menilai pengakuan ini sebagai langkah strategis dan etis dalam dialog lintas agama. Sensasi akademik ini menambah lapisan dramatis bagi dunia pendidikan dan penelitian lintas budaya. Di masyarakat awam, dokumen ini mengubah cara umat Katolik dan Muslim memandang satu sama lain. Dari prasangka dan stereotip lama, perlahan muncul rasa saling menghargai dan memahami. Sensasi global ini menjadi bukti nyata bahwa penghormatan terhadap tokoh agama besar dapat menjadi katalisator perdamaian, bukan sekadar dokumen formal di arsip Vatikan. Lebih dramatis lagi, dunia kini menyadari bahwa pengakuan terhadap Muhammad bukan sekadar isu teologis atau politis, tetapi fenomena sosial dan spiritual yang mampu mengubah persepsi manusia tentang toleransi, penghormatan, dan dialog antaragama. Efek domino dari dokumen ini terasa di semua lapisan masyarakat. Politik, pendidikan, media, dan komunitas lintas agama. Pengakuan resmi Vatikan terhadap Nabi Muhammad bukan sekadar catatan sejarah yang membekas, tetapi simbol perubahan global. Dunia telah menyaksikan bahwa sebuah dokumen bisa mengguncang iman, opini, dan politik, menantang prasangka lama, dan membuka pintu perdamaian serta pengertian yang belum pernah ada sebelumnya. Pertanyaan terakhir yang menggantung di udara tetap dramatis. Apakah umat manusia akan memanfaatkan momen monumental ini untuk membangun dunia yang lebih damai, atau membiarkan kontroversi terus membelah kita? Setelah pengakuan resmi Gereja Katolik terhadap Nabi Muhammad tersebar ke seluruh dunia, reaksi publik tidak hanya hangat, tetapi meledak secara global. Media massa dari berbagai benua berlomba-lomba memberitakan dokumen rahasia Vatikan ini dengan judul sensasional, memicu perdebatan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari Amerika, Eropa, hingga Asia dan Timur Tengah, nama Muhammad yang diakui oleh Gereja Katolik menjadi topik trending di media sosial dan headline utama di koran internasional. Lebih dramatis lagi, influencer dan tokoh publik ikut menambah sensasi. Mereka menafsirkan dokumen ini dari berbagai sudut pandang. Ada yang menganggap ini revolusi spiritual, ada yang menilai sebagai manuver politik, dan ada pula yang menyebarkan rumor kontroversial tanpa membaca dokumen asli. Fenomena ini menciptakan gelombang opini liar, di mana informasi dan spekulasi bercampur menjadi bahan perdebatan sengit di dunia maya. Di kalangan umat Katolik, reaksi beragam. Sebagian kagum dan bangga bahwa gereja mengambil langkah berani menghormati figur Islam, sementara sebagian lain merasa skeptis, khawatir pengakuan ini bisa memicu kebingungan iman. Drama ini semakin terasa ketika gereja-gereja di Eropa dan Amerika mengadakan sesi diskusi untuk menjelaskan konteks dokumen, namun justru menimbulkan pertanyaan baru yang membuat umat semakin penasaran. Di dunia Muslim, sensasi global ini juga menimbulkan perasaan campur aduk. Banyak yang kagum dan merasa dihormati, namun sebagian lain skeptis, menilai ini sekadar simbol diplomasi Vatikan, bukan pengakuan spiritual tulus. Diskusi di masjid, universitas, dan forum lintas agama menunjukkan betapa dokumen ini mampu memengaruhi persepsi masyarakat luas tentang Gereja Katolik dan Islam. Media sosial menjadi medan perang opini yang dramatis. Tagar viral bermunculan, video komentar dari tokoh dunia beredar cepat, meme dan headline dramatis menambah ketegangan. Sensasi ini membuat dokumen Vatikan seolah hidup di dunia digital. Setiap kata yang disampaikan bisa diputarbalikkan, dikomentari, atau disalahartikan, menciptakan gelombang kontroversi yang tak terbendung. Lebih dramatis lagi, beberapa pemerintah memanfaatkan gelombang ini untuk kepentingan diplomasi dan hubungan antar negara. Konferensi lintas agama digelar,
seminar internasional diadakan, dan forum akademik diselenggarakan untuk membahas implikasi dokumen. Drama global ini menegaskan bahwa pengakuan terhadap Muhammad bukan hanya isu agama, tetapi fenomena politik dan sosial dengan efek global. Di panggung internasional, debat intelektual berlangsung sengit. Para akademisi, teolog, dan sejarawan mencoba menjelaskan konteks dokumen, menekankan bahwa pengakuan ini bersifat historis dan spiritual, bukan konversi iman gereja. Meski demikian, opini liar tetap menyebar cepat, menambah dramatisasi dan sensasi yang membuat dunia terpaku pada peristiwa ini. Sensasi global ini juga merambah dunia pendidikan. Sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan agama mulai meninjau kembali kurikulum lintas agama mereka, memasukkan fakta bahwa Gereja Katolik secara resmi menghormati Muhammad sebagai tokoh penting. Drama ini menambah dimensi baru. Bukan hanya media dan opini publik, tetapi juga generasi muda kini ikut merasakan dampak global dari pengakuan Vatikan. Di kalangan masyarakat awam, diskusi berlangsung di gereja, masjid, kafe, dan forum online. Pertanyaan sensasional seperti, apakah Katolik kini mengikuti Islam? Atau, apakah ini menandai perubahan doktrin? Sering muncul, menciptakan atmosfer dramatis yang menggetarkan hati banyak orang. Fenomena ini menegaskan bahwa dokumen yang awalnya rahasia kini telah menjadi bagian dari kehidupan publik, opini global, dan psikologi umat. Dunia kini menyaksikan sensasi global tanpa batas. Pengakuan resmi terhadap Muhammad oleh Gereja Katolik telah mengubah cara manusia memandang agama, politik, dan hubungan lintas budaya. Pertanyaan menggantung tetap sama. Akankah dunia memanfaatkan momen monumental ini untuk membangun pengertian